Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 019 Bapak Suherman beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada Bapak RT 02 RW 19 Bapak Riyadi beserta jajarannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah, para alim ulama, para tokoh yang pada saat ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Anda sekalian. Izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, usia. Acara kelima, doa. Acara keenam, salam bersalaman, ramah tamah. Acara ketujuh, penutup. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa hadir dalam acara halal bihalal di lingkungan RT 02 RW 19. Kami ucapkan ahlan wa sahlan Bapak Ustadz Aang Musleh. Tafadhol. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan hingga terang benderang ini sampai saat ini. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan bacakan umul kitab. Bila hadiniyah waliyatin kullit solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, hadirin wal hadirat, untuk selanjutnya acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadz Syarif Hidayatullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Jam berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas sahidin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi, semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah ceramah agama, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustadz Bapak Aang Mursi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ini jawab salam. Udah makan sore belum? Biasa aja jawabnya, nggak usah meles gitu loh. Udah makan belum? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam diolesin mentega. Cakep gitu, jangan manyun baik. Kue talam diolesin mentega. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Yang aminnya kencang, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, berkah rizkinya, soleh solehah putra putrinya, lunas hutan-hutannya. Medok amat amin yang terakhir ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin. Pelit banget orang sini ya, disebut nama Nabi Muhammad cengok kayak anak bebek kena petir. Kata Nabi, tanda-tanda orang bakhil itu kalau disebut nama Nabi Muhammad dia diem. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kama dahum bihi wa qarma wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu as-sarra ju'a wa
idza masahul khairu manwa ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Shadaqallahul adzim. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua RW Bapak Suherman, doakan tahun besok jadi lurah. Aminnya nggak usah gelas senyum, gelas biasa aja. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RT 02, mudah-mudahan tahun besok jadi RW. Sahabat saya Ustaz Syarif Hidayatullah, perwakilan dari Majelis Khatmil Quran Bekasi Raya, doain mudah-mudahan panjang umur, panjang rezeki, panjang segala-galanya. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu namanya karena tidak ada catatannya di kertas saya. Mudah-mudahan yang hadir jangan ngambek sama saya, ya, jangan kesel nama bapak ibu tidak disebut malam ini oleh saya. Yakin saya tidak menyebut nama bapak ibu, tapi malam ini bapak ibu namanya disebut oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau disebut namanya sama malaikat? Kurang kompak. Mau disebut namanya sama malaikat? Ijroil. Orang matanya dulu apa? Ustadz malaikat apa? Jangan main mau baik. Mau disebut namanya sama malaikat? Malaikat rahmat. Rasulullah menjelaskan majtama qaumun, tidaklah sekali-kali satu kelompok yang berkumpul fi baitin, di salah satu rumah min buyutillah, di rumahnya Allah. Rumah Allah bukan hanya masjid, tempat yang dipakai berzikir kepada Allah, tempat yang dilantunkan Al-Quran, itu bagian daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan. Pak, foto lagi Pak, tadi lagi mangap saya Pak, hasilnya pasti jelek Pak, foto lagi Pak. Orang tadi lagi mangap di foto, hasilnya kan jelek, orang lagi semangat. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah turunkan cinta kasih sayangnya. Wa khufiyat alaihimul malaika, yang hadir malam ini dalam doa malaikat. Malaikat meminta kepada Allah, ya Rabb, si fulana ampuni dosa-dosanya, ampuni dosa-dosanya. Begitu, subhanallah. Maka saya yakin malam ini yang hadir pasti hatinya tenang karena sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak percaya kita buktikan. Bapak Ibu, malam ini hati tenang tidak? Jujur, malam ini hati tenang tidak? Tenang, apalagi yang dekat sama makanan, tenang banget, paling dekat sama nasi. Subhanallah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'ah, pada pengikut yang senantiasa taat patuh terhadap ajarannya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, amin ya Rabbal Alamin. Jam 8:20. Pertanyaan saya kan cuma bilang jam 8:20, kenapa kagak orang jam-jam saya yang lihat saya? Bu, Pak, saya mau tanya, kira-kira ceramah saya sampai jam berapa? Jam 10. Wih, tengil, jam 10. Sampai jam berapa? Jam 1. Siap sampai jam 10? Siap sampai jam 10? Alhamdulillah yang hadir siap, saya yang kagak siap. Karena jam 9 saya ditunggu di tempat yang terakhir, tempat yang ke-6 hari ini. Mudah-mudahan doain saya sehat, yang hadir semua sehat, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini momentum kita adalah acara halal bihalal. Halal bihalal itu diambil dari bahasa Arab, dari kata halalun bihalalin. Halal itu artinya boleh. Maka kalau kita mau makan, cari dulu ada nggak label halalnya. Artinya kalau ada halal berarti boleh dimakan. Kalau ada makanan tidak ada label halalnya, ayo ragu tinggalkan. Dak mayu riba, tinggalkan hal yang ragu. Halalun itu artinya boleh. Bi itu harfu jar, bihalalin dengan halal. Maka kata halalun bihalalin, halal bihalal, kalau diterjemahkan bebas itu artinya adalah boleh dengan boleh. Berarti malam ini acara kita adalah acara boleh dengan boleh. Ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Sama, saya kagak ngerti. Kalau kita merujuk kepada mana halal bihalal, tapi ternyata halal bihalal ini sebuah istilah, maka jangan langsung mengatakan apaan halal bihalal, acara boleh dengan boleh. Ini hanya judul. Ya, jangan tertipu dengan
judul. Banyak orang tertipu dengan judul. Manis jeruk, tukang jeruk. Manis, manis, sekilo 5.000. Dikasih kita nyobain beneran manis. Dibawain sekilo sampai rumah, dimakan, mata merem sebelah. Ya Allah ya Robbana, maka pahami halal bihalal yang dimaksud bagaimana? Sebuah tradisi umat Islam yang ada di Indonesia, karena halal bihalal itu made in Indonesia, nggak ada di negara-negara lain. Kalaupun ada barangkali negara-negara tetangga. Halal bihalal adanya di Indonesia. Apa tujuan halal bihalal itu? Dalam rangka, kalaulah kemarin bulan Syawal, kemarin ketika hari raya Idul Fitri tidak bisa berjumpa, tidak bisa saling bermusafahah karena barangkali masing-masing pulang kampung, masing-masing punya kegiatan, maka setelah itu diadakanlah untuk perkumpulan dalam rangka untuk saling maaf memaafkan. Kurang lebih seperti itu. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah SWT. Apa pentingnya halal bihalal? Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalu minhu al-yawm. Maka apabila kalian memiliki salah, kalian berdosa terhadap sesama manusia, maka segera minta maafnya saat itu juga. Kalau kita punya salah terhadap saudara kita, segera minta maafnya, kata Nabi. Falyatahallalu minhul yaum qabla an la yakuna dinaran wala dirhaman. Jangan sampai menunggu satu waktu di mana dirham, dinar tidak lagi berguna. Apa artinya? Nanti di hari kiamat nanti, ketika terjadi hari kiamat nanti, duit itu tidak berguna. Lalu bagaimana kalau orang punya salah terhadap saudaranya, belum sempat dia meminta ampun, tidak sempat meminta maaf, bagaimana? Maka pintu maaf tertutup. Lalu bagaimana? In kana lahu amalun salih uhida bi misli madlamati akhihi. Maka kalau dia punya amal soleh, maka diangkat pahala-pahala kebaikannya oleh Allah. Uhida bi misli madlamati akhihi. Lalu bagaimana? Diberikan kepada orang yang pernah dia dolimi saat di dunia, seukuran seberapa banyak dia mendolimi saudaranya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang mendolimi ini orang yang tidak punya amal soleh? Karena ada manusia di dunia yang pertama STMJ. Tahu STMJ? Susu telur itu mah enak. Ini yang STMJ, sholat terus maksiat jalan terus. Sholat jadi gapleh jadi, puasa jadi, remi duitan jadi, baca Quran jadi, gibah jadi, senang zikir, senang kumpul di atas balik, di bawah pohon seri, siang-siang adem kena angin ngomongin aib orang, sedap. Ini yang saya maksud. Kalau orang beramal soleh, dia bermaksiat, masih mending ada yang dia bisa bawa pahala. Ketika dia dolim sama orang, pahala dia punya, diambil oleh Allah. Sahabat nanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang hidup di dunia nggak beramal tapi senangnya dolim sama orang? Sholat embung, puasa alim, baca Quran males, sodakoh pelit, tapi senangnya maksiat. Ya Allah ya Robbana, senangnya zalim. Maka nanti di hari kiamat bagaimana? Gimana kalau dia nggak punya amal saleh? Illam takun amalun saleh. Kata Nabi, kalau dia tidak punya amal saleh, ukhidha bi misli madlamati ahihi. Yang didolimi itu mesti punya dosa, lalu diangkat dosanya, kemudian diberikan kepada orang yang mendolimi. Kalaulah dia itu ditakdirkan di neraka 1000 tahun, kemudian dia mendapatkan limpahan dosa-dosa dari orang lain, maka jadi 2000 tahun. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah, inilah sesungguhnya keutamaan daripada halal bihalal dalam rangka saling maaf memaafkan di antara sesama manusia. Berbicara masalah dosa, kita ini adalah terminalnya. Kita ini biang dosa, bukan suka berdosa. Kalau suka berdosa itu biasanya jarang-jarang alias langka. Kalau kita terminal dosa, nggak percaya, saya mau bukti. Yuk coba tolong angkat tangan. Nanti yang jujur saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Hadiahnya naik haji jika mampu. Yang merasa tidak punya dosa, tolong angkat tangan. Saya kasih hadiah. Bocah mau angkat tangan kasih hadiah. Pertanyaan yang kedua, yang merasa dosanya sedikit, tolong angkat tangan. Aduh, kalau ngangkat takut dibilang pede. Pertanyaan yang ketiga,
Yang merasa dosanya besar, tolong angkat tangan. Saya mau hitung. Yang merasa dosanya besar, tolong angkat tangan. Saya hitung. 1, 2, 3. Biar nanti dapat ampunan dari malaikat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 17. Sisanya yang nggak angkat tangan, dosanya kemungkinan gede sampai nggak kuat angkat tangan ini barangkali. Bener apa bener? Bener apa bener? Ya Allah, dosa itu ada dua. Yang pertama dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dosa terhadap sesama manusia. Berbicara dosa dengan Allah, sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dengan beristighfar, minta ampun, bertobat, beriman, beramal soleh. Sebesar apapun dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hidup berbuat maksiat dari muda sampai tuanya, kalaulah dia umurnya 70 tahun, ya, karena Rasulullah itu menjelaskan a'maru ma ummati ala 60 ila 70. Rata-rata umur umatku itu umurnya 60 sampai 70 tahun. Ini kata Nabi. Rata-rata umur umatku itu di angka 60 sampai 70. Kalau rata-rata bukan berarti 60, bukan 70. Berarti apa? Kalau kurang-kurang dikit, nambah-nambah dikit. Saya yang paling banyak mendengar kalimat taraji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kebanyakan telah meninggal si Fulan bin Fulan dengan usia 57 tahun, usia 62 tahun, usia 63 tahun, usia 75 langka. Benar? Apalagi usia 200 tahun langsung viral besok. Kebanyakan 56, 57, 63, 65. Rasulullah yang menjelaskan. Rasulullah usia 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar bin Khattab 63 tahun, Utsman bin Affan 82 tahun, Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Rata-rata Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat terbaik Rasulullah, 3 sahabat sama dengan Rasulullah 63. Makanya umat Rasulullah itu angka seperti itu rata-rata. Kata Nabi, kalau nggak nambah dikit, kurang dikit. Makanya tanya terhadap diri kita, berapa umur kita saat ini? Begini, Bapak yang pakai batik di belakang Bapak RW Pak Lurah ya? Berapa usia Bapak? 60 Pak. 60. Rasulullah 63 tahun lagi. Ini mah Rasulullah. Lagi ngantri katanya. Oh. Ya Allah ya Rabbana, tanyakan Pak, kalaulah umur saya, anggap saya ini umur 44 tahun, kalau 63 tahun nggak sampai 20 tahun lagi, 20 tahun bukan waktu yang lama. Saya di Bekasi hampir 20 tahun, saya baru kemarin, sekarang sudah seperti ini. Inilah sisa yang akan kita kemudian jalani ke depan, tidak akan waktu lama sekalian. Ya Allah ya Rabbana, kalaulah orang umurnya 70 tahun dikurangi masa akil baliknya, karena dalam kitab Safinatun Najah Surutul Buluk, tanda-tanda balik itu tamam khamsa asara, sempurna 15 tahun, fidzakari bagi laki-laki, wal ikhtilam atau dia mimpi jima. Anggaplah 15 tahun baliknya laki-laki, umur 70 tahun berarti 55 tahun yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari muda maksiat, mabok, judi, semua membunuh, semua dia lakukan, dosa-dosa besar, menyekutukan Allah, semua dia lakukan. Pas di umur 69 tahun 9 bulan dia taubat, dia minta ampun kepada Allah, mulai melakukan kebaikan, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Ini janji Allah dalam surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yasnuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama.
dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, orang yang tidak melakukan perzinahan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan 3 kejahatan, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, berzinah, yalqa athama, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat azabnya akan dilipat gandakan pedihnya. Bukan cuma pahala yang lipat gandakan, dosa aja ada yang dilipat gandakan kepedihannya. Rasa sakitnya apa? Menyekutukan Allah, berzinah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Tapi apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertobat, orang beriman, orang beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah, maka Allah akan hapus seluruh dosa-dosa di masa lalunya, kemudian diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allaha ghafurur rahima, karena Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi subhanallah saudara sekalian, walaupun masa lalu kita kelam, kita dulu seorang penjudi, kita seorang penjinah, kita seorang pemabuk, dosa besar apapun pernah kita lakukan, jika hari ini kita mau betul-betul bertobat kepada Allah, cukup minta ampun, tidak mengulangi lagi, menjadi pribadi yang baik, melakukan amal soleh, dihapus seluruh dosa-dosa kita. Bahkan apa? Allah berikan janji, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosamu. Bukan hanya itu, Allah persiapkan surga bagi mereka orang-orang yang bertaubat. Subhanallah, besarnya dosa kita lebih luas ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dosa dengan Allah itu seberapa berat apapun, insya Allah cukup kita istighfar, minta ampun hari ini, berjanji tidak mengulangi lagi, maka Allah akan ampuni dosa kita. Yang berat itu dosa terhadap sesama manusia. Sebab di hari kiamat manusia itu akan dipusingkan dengan masalah, bukan masalah dirinya dengan Allah, tapi masalah dengan sesamanya. Suami nanti akan dipuyengkan dengan istrinya, istri dipusingkan oleh suaminya, tetangga akan punya masalah dengan tetangga, yang kerabat punya masalah dengan kerabatnya, stres. Maka ya Allah ya Rabbana, kalau dosa terhadap manusia nggak bisa seperti kita minta ampun kepada Allah, nggak bisa dosa terhadap manusia langsung minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dosa terhadap manusia harus minta kita yang nama ridhonya terhadap manusia. Contoh, ada kemarin yang pulang kampung tidak di sini. Yang pulang kampung ninggalin dia pohon mangga pas lagi berbuah. Yang nggak pulang kampung udah senyum-senyum. Soalnya kenapa itu pohon mangga pas lagi ranum-ranumnya. Akhirnya bagaimana pulang kampung yang punya pohon mangga, dia membeli sayang-sayang, dari mentil ada yang minta muda kagak dikasih. Karena apa yang dibayangkan nanti hasilnya manisnya luar biasa. Pulang kampung, yang kagak pulang kampung udah ngincer pulang kampung, siap-siap. Akhirnya bagaimana? Pas yang punya pulang kampung diambil sama dia. Ustaz, saya mah kagak ngambil. Emang saya mah ngomong, bang minta mangga ambil, begitu. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu? Ibu-ibu yang lagi masak bubur kacang, kata ibu-ibu nih paling senang kalau masak bubur kacang itu pakai daunnya daun pandan. Siapa jadi komplek ini yang miara daun pandan? Muter apa ibu-ibu ke ganggang, ketemu ada daun pandan. Dia bawa yang namanya pisau, udah persiapan. Dia bilang, bu minta daun pandan. Iya, ambil dewekan, begitu. Ada yang begitu? Banyak apa kagak? Pertanyaan saya, kalau dia minta sendiri, jawab sendiri, kira-kira orang sadar apa orang pelek? Orang sadar, orang pelek. Di mana orang peleknya hadirnya hari ini? Kita jangan anggap remeh itu tetangga. Dia mah baik ini tetangga. Kata Rasulullah, mengambil harta, mengambil barang milik tetangga itu lebih dahsyat daripada 50 kali kita mengambil milik yang bukan tetangga kita.
yang kita anggap itu tetangga ini baik dia mah, cuma begitu doang bahasa kita. Soalnya begini, Ustadz yang nggak pulang kampung, soalnya kan sayang, dia ditinggalin manggahnya udah mau mateng, daripada dimakan kelong mendingan biang kelong yang makan, begitu. Daripada codot yang makan mending biang codot yang makan. Anda punya salah, Anda punya dosa, Anda belum meminta ridho, tetap tercatat, dan itu kelak akan diganti dengan apa? Dengan pahala. Ayo Allah, 2 karung kemarin itu diambil. Ya Allah, saya minta ampun kepada Allah. Nggak bisa minta ampun dulu sama tetangga. Istri yang banyak salah sama suami, mana kesalahan istri terhadap suami? Contoh, suka ngambil duit di kantong celana laki. Pak, suka kehilangan Pak, suka kehilangan. Ternyata sekarang Pak sudah ketahuan Pak. Jadi kalau kemarin Bapak curiga ada tuyul, ternyata tuyulnya pakai konde Pak. Ya Allah Ustadz, saya kan kagak ngambil, saya mah nemu. Bilang nemu di mana? Di kantong celana laki. Nih kalau berbicara nemu, nanti masuknya ada bab dipikir namanya bab lukotoh, barang temuan. Bab lukotoh, barang temuan itu syaratnya yang pertama tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang kedua, harus diumumkan selama 1 tahun di tempat di mana kita menemukan barang tersebut. Yang ketiga, kalau kemudian pemiliknya tidak datang, tidak ada yang mengaku, kita boleh mengambil manfaat daripada barang temuan tersebut. Tetapi kalau suatu waktu kemudian pemilik barang itu datang meminta, kita harus mengembalikan secara utuh, namanya lukotoh. Kalau ibu nemu duit di kantong celana laki, kan udah ketahuan pemiliknya laki ibu, maka itu namanya bukan lukotoh, tapi namanya lu badok, lu maling. Istighfar, minta ampun sama suami. Pernah begitu? Jangan begini malam-malam, ya Allah ya Rabbana, emang istri saya emang istri brengsek, ya Allah ya Rabbana, bosa saya banyak banget, sama lagi saya, ya Allah, kadang duit 50.000 diambilkan buat beli baju lebaran, nambahin buat kerudungan di pengajian, ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Biar kata ibu ampe nangis, kata Allah nanan. Apa? Minta dulu ridho terhadap suami, baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Pak, tunggu pulang ceramah saya ada yang datang nggak ke Bapak, kira-kira istri Bapak? Bukan cuma istri, laki juga sama banyak dosa. Mana dosa? Dosa yang kecil aja nih. Ini laki-laki nih, dosa yang kecil. Punya kenalan namanya Sarifah. Ditulis Sarif namanya. Punten Kiai. Ya Allah ya Rabbana, awas hati-hati. Kita punya salah, kita punya dosa terhadap sesama manusia, tidak minta ampun di dunia, di hari akhir. Maka nanti di hari kiamat itu akan ada namanya orang-orang muflis. Siapa orang-orang muflis? Orang-orang yang merugi. Kenapa? Dia pede, dia merasa bahwa dia ahli surga karena banyaknya amal-amal soleh yang dia lakukan. Tapi amal-amal soleh itu kemudian diangkut oleh Allah, dicabut oleh Allah. Lalu bagaimana? Diberikan kepada orang-orang yang pernah dia dolimi, yang orang ini belum pernah sempat meminta ampun saat di dunia sampai sebelum kematiannya. Maka wahai para ibu, wahai para bapak, kalau kita sering disakiti di dunia, kita sering didolimi, kadang orang fitnah kita, kadang orang gibah terhadap kita, maka jangan kemudian kita membalas dengan fitnah, jangan kita membalas dengan gibah. Cukup beristighfar kepada Allah, karena sesungguhnya semua itu adalah kebaikan buat kita. Saat kita digibah, maka bagaimana dia itu telah mentransfer pahala buat kita. Saat kita difitnah, maka orang tersebut tengah memberikan pahala-pahala buat kita. Makanya besok digibah jangan marah, ucapkan alhamdulillah. Besok difitnah gak usah marah, ucapkan alhamdulillah, dosa-dosa kita sesungguhnya menjadi rontok. Tapi jangan begini, fitnah aku dong, gibah aku dong, itu mah perempuan yang gak jelas ya.
Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kemudian dosa kita sudah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa terhadap sesama manusia kita sudah meminta ridhonya. Tapi Ustaz, bagaimana kalau kita sudah minta maaf orang itu nggak mau maafin? Itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya meminta maaf. Saat kita minta maaf terhadap saudara kita, maka sudah selesai tugas kita. Urusan dia maaf atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia tidak memaafkan kita, maka kembali yang bermasalah antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dalam hadis qudsinya Allah menjelaskan, Ana Rahman wahya Rahim. Aku ini adalah zat yang maha pengasih. Itulah yang dikatakan oleh Ar-Rahim. Faman wasalah wasautuhu waman wasalah wasautuhu. Barang siapa yang kemudian menyambungkan kasih sayang terhadap saudaranya, aku sambungkan kasih sayangku terhadap hamba tersebut. Waman qata'ahatu, barang siapa yang memutuskan kasih sayangnya terhadap sesamanya, maka aku putuskan kasih sayangku terhadap orang tersebut. Ayo, momentum bulan Syawal, bersihkan hati kita. Sebesar apapun dosa orang-orang yang pernah mendolimi kita, maafkan mereka semua. Saat kita pandai memberikan maaf terhadap kesalahan orang-orang yang mendolimi kita, maka di hari kiamat nanti Allah akan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Pandai memaafkan kesalahan saudara kita, Allah pun akan maafkan kesalahan kita. Kita tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita, jangan harap Allah akan memberikan maaf buat kita semuanya. Barangkali itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang dapat sampaikan bisa bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dari pribadi. Yang terakhir lagi, ini momentum bulan Syawal. Jangan lupa amalan-amalan di bulan Ramadan seperti puasa kita, sedekah kita, sholat malam kita, sedekah dan lain sebagainya. Ayo kita pertahankan minimal, maksimal kita tingkatkan. Bukan sampai Ramadan yang akan datang, tapi sampai akhir hayat menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Baik, sebelum saya tutup dengan salam, saya mau bertanya, ini yang hadir sudah pernah melihat saya di TV belum? Yang hadir sudah pernah melihat saya di TV belum? Belum, berarti jawabannya betul lah, saya belum pernah masuk TV ya. Baik, Bapak Ibu jamaah, barangkali itu yang dapat sampaikan. Wah, susah cari ya. Mudah-mudahan apa yang dapat sampaikan bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dari pribadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, bahasa saya agak kasar. Mohon maaf, memang saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Mudah-mudahan semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kalinya, sebelum salam yang terakhir, saya sampaikan bagi bapak atau ibu yang berusia di atas 60 tahun, tolong nanti pulang dipegang, jangan sendiri-sendiri, tolong bareng-bareng. Sekarang lagi musim culik, bawa karung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.